Salam Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan. Pastikan bahwa pagi hari ini saudara dan saya datang kepada Tuhan adalah sebuah kerinduan yang datang dari hati kita. Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan, bahwa tahun ini, tahun 2020, dalam penggembalaan kita di tempat ini adalah tahun misi, berjalan di dalam misi Allah. Pada minggu ini adalah seri yang ketujuh, di mana tema kita diambil di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-11, hidup di perantauan. Karena demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Bapak Ibu, saudaraku dikasihi Tuhan, situasi saat ini mungkin sedang tidak bersahabat dengan kita, tapi yakin dan percaya bahwa kita masih menjadi sahabat Yesus. Amin. Saudara dikasih Tuhan, hidup di perantauan adalah sebuah fakta, cerita hidup. Terlepas dari apapun alasan dan pertimbangan saudara dan saya ada di perantauan. Apakah karena terdampar seperti Yusuf terjual? Apakah karena situasi seolah-olah memaksa untuk meninggalkan kampung halaman? Atau karena mengadu nasib, atau karena pengutusan dalam sebuah tugas pekerjaan atau pelayanan? Faktanya kita hidup di perantauan. Surat Rasul Petrus menjawab situasi-situasi ini, mengajar kita, saudara kasih Tuhan, untuk belajar bagaimana kita hidup di tengah-tengah perantauan dalam kemenangan dan kemurahan serta anugerah Tuhan. Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, Rasul Petrus mengajar, saudara dikasih Tuhan, kepada jemaat yang ada di dalam perantauan. Dia katakan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 1, dari Rasul Petrus Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Yang menjadi hal penting dan serius untuk kita pikirkan adalah bagaimana dapat bertahan hidup di perantauan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan, bagaimana hidup diberkati di perantauan. Dan yang ketiga, saudaraku, bagaimana kita menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kita yang minoritas. Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, apa rahasianya? Ada 3 hal rahasia hidup di perantauan sesuai dengan nasihat yang disampaikan Rasul Petrus kepada jemaat Tuhan yang ada di perantauan, yang ada di Pontus, Galatia, dikatakan di Asia Kecil, di Kapadokia dan Bitinia. Kita mau belajar dari firman ini, saudara dikasih Tuhan, supaya ketika kita hidup di perantauan pada saat ini pun kita hidup dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Yang pertama, saudara dikasih Tuhan, apa nasihat firman Tuhan? Yang pertama adalah menjauhkan diri dari keinginan daging. Dikatakan di dalam ayat yang ke-11, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Apa itu keinginan daging, saudara dikasih Tuhan? Di dalam surat Galatia, Rasul Paulus menjelaskan di sana apa itu keinginan daging. Di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-19 sampai 21, dikatakan demikian, saudaraku, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Begitu seriusnya, saudaraku dikasih Tuhan, hal soal daging, kedagingan ini, saudaraku, dalam hidup kita, sehingga Rasul Petrus menggarisbawahi dan menasihati supaya kita tidak hidup di dalam keinginan daging dalam hidup keseharian kita di tengah-tengah perantauan. Bapak Ibu, saudaraku dikasih Tuhan, mengapa demikian? Karena ketika kita hidup di dalam daging, pasti kita akan hancur, saudaraku dikasih Tuhan. Karena keinginan daging adalah kecemaran, keinginan daging adalah penyembahan berhala digambarkan di sana. Keinginan daging seperti kemabukan, pesta pora,
Dan semuanya itu dikatakan di sana, saudaraku dikasihi Tuhan, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan dapat bagian di dalam kerajaan Allah. Begitu seriusnya, sehingga Rasul Petrus menasihatkan umat Tuhan, orang percaya, umat Kristus, murid-murid Yesus, supaya memperhatikan akan hal ini. Demikian juga di dalam kitab Roma dikatakan, surat Roma, sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Jadi permusuhan dengan Allah. Jadi ketika kita mengingini keinginan daging kita yang adalah dosa, adalah perseteruan dengan Allah, permusuhan dengan Allah. Karena yang tidak takluk pada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi saudara dikasihi Tuhan, apa yang harus kita buat? Hiduplah di dalam roh. Hidup mencari perkenanan Tuhan senantiasa. Cari perkenanan Tuhan. Jadi yang pertama, saudara dikasihi Tuhan, jelas, jauhkan diri kita dari keinginan-keinginan daging. Dengan kata lain, cari perkenanan Tuhan hari lepas hari. Hari-hari ini orang sedang mencari perkenanan Tuhan. Ternyata situasi alam tidak bersahabat dengan kita, tapi kita yakin dan percaya, Yesus katakan, "Kaulah sahabat-sahabatku." Amin. Bahwa saudara dan saya pastikan bahwa kita adalah sahabat-sahabat Kristus. Kita adalah sahabat-sahabat Allah, sahabat penguasa dunia ini dan segala isinya. Sehingga tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut dengan situasi yang ada. Meskipun dunia seolah tidak bersahabat dengan kita, karena kita bukan berasal dari dunia, kata Tuhan. Yang kedua, miliki cara hidup yang baik. Dari kalimat ini, saudara dikasihi Tuhan, terdapat di dalam ayat yang ke-12 1 Petrus pasal 2. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat engkau. Inilah saudara dikasihi Tuhan, miliki cara hidup yang baik. Sosial masyarakat. Bagaimana kita membangun sosial masyarakat dan kehidupan yang baik, dengan kehidupan memancarkan kehidupan kekristenan kita, dengan memancarkan kehidupan karakter-karakter kerajaan, karakter-karakter Kristus dalam hidup kita. Kita bangun mulai dari hal yang kecil. Kita sapa mereka, kita berikan senyum kepada mereka, kita ulurkan tangan kepada mereka yang membutuhkan. Sosial masyarakat penting untuk kita kerjakan, dan ini nasihat daripada firman Tuhan. Ketika kita, saudara dikasih Tuhan, dari perantauan, di kanan kiri kita adalah orang-orang yang bukan seiman dengan kita. Dikatakan kamu ada di tengah-tengah orang yang bukan Yahudi. Rasul Petrus menasihatkan, ketika kita, sosial masyarakat kita tidak terjalin dengan baik, tidak terbangun, dan kita tidak mau membangun, maka kita menjadi orang-orang yang memisahkan diri. Sementara kita butuh mereka, butuh dalam kehidupan kita keseharian, dalam kebersamaan, sebagai panggilan kemanusiaan. Dan kita juga diutus di tengah-tengah mereka bukan tanpa maksud Tuhan, supaya kita menjadi terang bagi hidup mereka, supaya mereka belajar melihat terang Kristus, supaya dalam kehidupan mereka satu ketika mereka rindu mengenal siapa Tuhan kita. Inilah targetnya. Demikian juga saudara dikasih Tuhan, dari dalam sosial media, sosmed yang sekarang dikenal, bagaimana kita mensiasati, bagaimana kita menyikapi saudara dengan sosial media yang sekarang ada dalam hidup kita, supaya kita menjadi berkat. Seringkali saudara dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita, sosial media yang Tuhan izinkan ada bersama-sama dengan kita, kita tidak gunakan untuk membangun. Karena kita membuat satu status tertentu karena kita sakit hati dengan orang. Kita membuat status tertentu karena kita merasa tidak terima. Saudara dikasih Tuhan, tanpa kita sakiti, tanpa kita sadari, saudaraku, kita telah menyakiti orang-orang di sekeliling kita. Nah, saudara dikasih, dua hal tadi penting. Sosial masyarakat kita bangun dalam kebersamaan, di dalam kerangka iman percaya kita di dalam Kristus.
Kita tampil sebagai orang-orang yang sudah percaya, sebagai orang-orang yang sudah diubahkan, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Di dalam sosial media, kita pun tampil menjadi pribadi-pribadi yang menjadi berkat. Sehingga tidak sedikit saudara dikasih Tuhan dalam sosial media terjadi perang status. Apakah kita diberkati? Apakah orang yang membaca kemudian diberkati? Apalagi dalam sosial media yang terbuka, misalnya di Facebook yang bisa dibaca oleh sejuta umat. Orang akan bertanya-tanya. Orang akan melihat siapa status kita sebagai orang Kristen. Terlebih lagi ketika kita menyandang sebuah jabatan-jabatan saudara dikasih Tuhan. Entah itu pendeta, gembala, pengerja, pastor. Maka orang melihat, oh ini buahnya. Sungguh saudara dikasih Tuhan, Allah tidak dipermuliakan, Kristus tidak dipermuliakan di dalam kehidupan kita, dalam sosial media kita. Mari kita mau belajar di dalam sosial media. Juga kita belajar hidup baik, miliki cara hidup yang baik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dengan sikap apa dikatakan saudaraku dikasih Tuhan? Ya, miliki cara hidup yang baik di dalam Alkitab tadi dengan sikap apa? Contoh di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 13 sampai 14 diceritakan di sana, dijelaskan di sana. Cara sikap hidup yang baik dikatakan tunduk dan hormat kepada Tuhan Allah. Yang pertama dikatakan ayat 13. Tunduklah kepada Allah. Yang pertama, tunduklah kepada Allah. Tunduklah kepada Tuhan yang telah memanggil kita di dalam Kristus Yesus. Kepada semua lembaga, yang pertama tunduk kepada Tuhan. Dan dikatakan kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Saudara dikasih Tuhan, inilah cara saudara dikasih Tuhan kita hidup dalam sosial masyarakat. Bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat ada sebuah tatanan, ada sebuah pimpinan dikatakan di sana saudara dikasih Tuhan, ada satu kelembagaan. Dikatakan ada raja, ada pemerintah, ada wali negeri. Mereka dipakai menjadi tangan Tuhan juga. Untuk apa saudara? Untuk mengendalikan situasi keberadaan dunia ini. Itu sebabnya saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan juga mengajak kita supaya kita mengusahakan kesejahteraan kota di mana engkau aku buat, di mana engkau berada. Karena apa saudaraku? Karena kesejahteraan kota itu juga menjadi bagian juga bagi kesejahteraan kita. Saudaraku dikasih Tuhan, apa yang menjadi tujuan Allah dalam hal ini? Di dalam ayat 15 1 Petrus pasal 2 dijelaskan juga setelah Rasul Paulus menasihatkan dengan firman itu supaya kita tunduk kepada Allah, kepada semua lembaga manusia, kepada semua raja-raja, dikatakan para wali-wali yang diutus untuk menghukum orang-orang dan yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Tujuannya apa? Ayat 15. Sebab inilah kehendak Allah. Perhatikan, inilah kehendak Tuhan. Kehendak Allah apa saudaraku? Yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan pikiran-pikiran kepicikan orang-orang yang bodoh. Nah ini saudaraku, ada sebuah target yang ini dicapai oleh Tuhan dalam hidup kita, yaitu targetnya adalah sebab itu. Dan sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, dengan kita berbuat baik, dengan umat Tuhan berbuat baik, maka kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan memberikan satu kemenangan bagi kita di tengah-tengah situasi perantauan ketika kita berbuat baik. Karena ayat lain juga dikatakan firman Tuhan, ketika engkau berbuat baik, engkau seperti menumpukan bara di atas kepala orang. Dan ketika orang itu menyadari, maka dia tidak akan terbakar. Dan ketika orang itu tidak menyadari, dia akan terbakar dengan kebaikan kita. Jadi saudara, tujuan Allah, tujuan Tuhan adalah supaya kita mengalahkan kebodohan, mengalahkan kejahatan, mengalahkan intimidasi dan intimidasi dari dunia ini dengan kebaikan kita.
ini. Jadi tujuan Allah supaya apa? Supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Mulailah yang kasih Tuhan, lakukan kebaikan. Lakukan kebaikan dan kebaikan dalam sosial masyarakat, dalam sosial media. Lakukan. Ini satu contoh gambaran. Yang ketiga, hidup sebagai orang merdeka. Pada ayat yang ke-16, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup sebagai orang merdeka. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus menjadi milik Kristus. Kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Itu sebabnya saudara dikasihi Tuhan, mari kita tidak hidup di dalam kehidupan yang tidak memuliakan Tuhan. Karena dikatakan di sana menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan mereka. Saudara dikasihi Tuhan, kita tidak bisa. Karena Yesus katakan, kamu adalah garam dan terang dunia. Kalau garam menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain diinjak dan dibuang. Mengapa demikian, saudara dikasihi Tuhan? Satu gambaran saudara yang jelas. Ini penting dalam hidup kita, bahwa ketika garam itu tidak menjadi asin lagi. Karena dalam budaya saudara dikasihi Tuhan, apa yang Yesus gambarkan perumpamaan itu, bahwa garam di Timur Tengah itu saudaraku dalam bentuk seperti teh celup. Saudara pernah buat teh celup? Ketika teh celup itu saudara taruh air panas, kemudian saudara celup, dia akan berwarna coklat. Tapi lama-lama saudaraku, warna coklat itu akan hilang menjadi warna pudar. Nah, seperti itulah. Nah, seperti inilah saudaraku, ketika teh celup ini sudah tidak berwarna lagi saudaraku, apa yang dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga? Apa yang dilakukan oleh saudara dan saya? Pasti akan dibuang karena kadar garam, kadar teh tadi itu sudah tidak ada maknanya lagi, gunanya lagi. Nah, saudara dikasihi Tuhan, kehidupan kita harus menjadi garam. Dan dikatakan kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi kekristenan, di luar sana orang berkata bahwa kekristenan pengajaran kekristenan adalah pengajaran kasih. Ketika dalam kehidupan kita tidak mewujudkan, tidak memberikan satu dampak, tidak terlihat saudara dikasihi Tuhan, manifestasi tentang kasih ini, maka dunia akan berkata saudara dikasihi Tuhan, itu bohong. Sehingga sulit kita untuk menjadi saksi Tuhan. Tuhan ingin kehidupan kita dilihat. Kita menjadi surat Kristus yang terbuka, dan banyak orang datang kepada Tuhan untuk menyembah dan memuliakan Dia. Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan, jadi hiduplah sebagai hamba Allah, dikatakan di sana. Bagaimana seorang hamba yang senantiasa taat kepada tuannya? Bagaimana seorang hamba yang senantiasa ingin melakukan yang terbaik untuk tuannya? Bagaimana seorang hamba yang tidak punya hak lagi, saudaraku, Dulus tidak punya hak lagi. Karena haknya saudara kasih, dia sudah dibeli lunas. Allah menghendaki kehidupan kita supaya kita hidup saudara kasih Tuhan berdampak bagi dunia ini. Hidup sebagai orang-orang merdeka. Mari kita sebagai orang-orang yang merdeka. Ketika kita hidup di tengah-tengah perantauan, di tengah himpitan, kita jangan takut bahwa kita sudah menjadi milik Kristus. Jangan kita takut. Ada tekanan di kanan kiri, depan belakang saudara dikasihi Tuhan, bahkan tekanan dari pengajaran-pengajaran yang tidak membangun iman kita. Jangan takut. Karena kita adalah milik Kristus, dan di dalam Yesus Kristus tersimpan segala harta, kekayaan, dan kemuliaan yang diselidiki oleh banyak orang berabad-abad, dikatakan di sana. Itu supaya saudara dikasihi Tuhan, Kristus adalah jawaban dari hidup kita.
bagaimana kita bisa hidup di tengah-tengah perantauan. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, Rasul Petrus menyimpulkan dalam satu ayat di ayat 17. Dikatakan di sana, hidup di perantauan disimpulkan, hormati semua orang, kasih saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Saudaraku dikasihi Tuhan, inilah satu kesimpulan yang disimpulkan apa yang disampaikan tadi dengan beralasan. Ada tujuan daripada Allah di dalam pemutusan akan hidup kita di tengah-tengah perantauan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar dari surat 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 17, supaya kemenangan demi kemenangan menjadi bagian dalam hidup kita meskipun kita ada di perantauan. Kita belajar juga seperti tadi katakan, Yusuf terdampar, bagaimana dia menjaga iman percaya, bagaimana menjaga menjadi saksi Tuhan, bagaimana dia tetap berpaut kepada Tuhan. Kemenangan demi kemenangan menjadi bagian dalam hidupnya. Bahkan bukan hanya itu, Yusuf menjadi orang yang terpandang, Yusuf menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan di tengah-tengah perantauan. Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Yusuf menjadi orang-orang yang dibutuhkan di tengah-tengah orang yang tidak percaya sekalipun. Itulah target Tuhan, karena Tuhan mengutus kita kemanapun kita pergi untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan, biarlah firman ini akan menguatkan dan meneguhkan kita di tengah perjalanan hidup kita, di tengah perantauan dengan alasan apapun yang sudah saya sampaikan tadi di depan. Tapi yakin dan percaya, Allah punya maksud dari setiap rencana di dalam hidup kita. Itu sebabnya saudaraku, mari kita akan tundukkan kepala kita akan berdoa saudaraku dikasihi Tuhan. Dan kita akan tutup ibadah kita hari ini, pagi hari ini, dengan semangat dan gairah yang baru. Meskipun dunia seolah-olah tidak bersahabat dengan kita, tapi yakin dan percaya, setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, bahwa Yesus sahabat kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Bahkan Tuhan memberikan cara, Tuhan memberikan satu teladan, Tuhan memberikan satu nasihat, bagaimana kita bisa bertahan hidup di tengah-tengah perantauan. Karena kemenangan akan menjadi bagian bagi orang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup, kita akan berdoa bersama-sama, kita akan lipat tangan, kita akan berdoa untuk situasi-situasi yang ada. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menasihati kami bagaimana kami hidup di tengah-tengah perantauan supaya kami tidak jatuh Tuhan, terpuruk, tetapi kami menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa kuat berjalan bersama Tuhan. Bahkan kami menjadi pribadi yang diberkati oleh Tuhan, dan kami menjadi pribadi yang menjadi berkat di tengah-tengah di mana pengutusan itu boleh ada dalam kehidupan kami di tengah-tengah perantauan. Bapa dalam surga, terima kasih. Biarlah firman ini termenterai dalam roh, hati, dan pikiran seluruh sidang jemaat-Mu, dan kami semua boleh diberkati, kami semua boleh dikuatkan, diteguhkan. Satu inspirasi dari para Tuhan, satu kuasa, transformasi kuasa dari para Tuhan, untuk kami boleh bergerak, berjalan bersama dengan Engkau di tengah-tengah perantauan. Demi Tuhan, tujuan-tujuan-Mu, yaitu supaya kami menjadi saksi-saksi Tuhan. Bapak dalam surga, kami berdoa untuk kesehatan jemaat Tuhan dengan dampak virus corona Tuhan, COVID-19. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa kami sahabat Tuhan, kami milik Tuhan, kami sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Dan kepadamu telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, di atas dan di bawah. Itu sebabnya Engkau yang mengendalikan segala sesuatu Tuhan. Itu sebabnya Engkau memberkati seluruh sidang jemaat yang ada. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Kristus. Segala virus dan intimidasi dari kuasa-kuasa roh jahat, segala virus kami tolak dan kami patahkan segala kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian kami berdoa juga untuk dampak virus Tuhan, untuk lingkungan kami Tuhan di sekitar, untuk keluarga kami Tuhan, untuk negeri kami Tuhan, bahkan untuk seluruh dunia Tuhan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan boleh melawan. Tuhan izinkan situasi ini boleh ada untuk mendorong orang-orang datang kepada Tuhan. Dan bila orang-orang yang mencari Engkau, mereka akan bertemu dengan Tuhan dan mengalami kuasa Tuhan. Bapa, kami mau belajar seperti Musa Tuhan. Ketika terjadi masalah Tuhan, ular tendung Tuhan membangkit dan terjadi kematian bagi orang Israel, bagi umat Tuhan. Tapi ketika Musa meminta petunjuk Tuhan,
Apa kata Tuhan? Dirikan tongkat, buat patung tembaga ular. Dan barang siapa yang dipatung ular dan memandang kepada patung itu, memandang kepada tiang itu, maka kesembuhan akan terjadi. Bapa di dalam surga, kami tahu Tuhan, situasi sekarang ini sedang menakutkan bagi kami orang-orang yang tidak percaya. Tapi bagi kami orang-orang yang percaya, kami semakin dekat kepada Tuhan. Kami mau memandang kepada salib Kristus. Kami memandang kepada salib Tuhan. Di dalam salib-Mu ada kuasa. Karena oleh bilur-bilur-Mu kami sembuhkan, kami dipulihkan, kami dilepaskan dari semua ikatan, kutuk, dan belenggu di dunia ini sampai pada kekekalan. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami berdoa juga Tuhan untuk kebutuhan akan sidang jemaat-Mu, untuk ekonomi jemaat Tuhan. Biar Engkau memberkati apa yang mereka menjadi kebutuhan mereka Tuhan, makan, minum, pakai, kebutuhan anak-anak sekolah studi, kebutuhan sarana dan prasarana Tuhan, biarlah Engkau cukupi senantiasa. Engkau tilik perbendaharaan mereka, seberapa mereka perlukan, butuhkan, kapan mereka perlukan, tepat pada waktunya. Kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan ada pada mereka. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk kebutuhan akan gereja Tuhan. Perbendaharaan-Mu biarlah Engkau tilik Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Setiap komisi departemen yang ada, tepat pada waktunya Tuhan mencukupi dan menyediakan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk segala pergumulan gereja Tuhan, untuk renovasi gereja, Tuhan juga mencukupi dengan cara Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Engkau yang mempunyai pelayanan ini, Engkau juga Tuhan yang akan memberkati dan mencukupinya. Engkau sendiri akan mempermuliakan pekerjaan-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau lawat setiap kami Tuhan. Kami percayakan hidup kami, seluruh sidang jemaat-Mu dalam kemurahan dan anugerah-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Dan kami akan menutup ibadah kami Tuhan. Kami mengembalikan rasa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan sebelum kami kembali berpisah satu dengan yang lainnya, kembali dalam pengutusan dalam dunia ini, supaya kami menjadi terang dan garam, supaya kami menjadi pribadi yang menang di dalam Engkau Tuhan. Di tengah-tengah perantauan, Tuhan mengutus kami dan Tuhan memberkati kami. Sidang jemaat dikasih Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.